Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, alam kubur merupakan tempat singgah antara kehidupan dunia dan akhirat. Bagaimana nasib mereka di alam kubur akan berbanding lurus dengan amalannya semasa di dunia. Jika di dunia ia beramal baik, akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh nikmat di alam kubur. Sebaliknya, manusia yang lalai dan tidak beriman akan mendapatkan siksa kubur. Namun, ada beberapa golongan yang terbebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber. Lantas, siapakah mereka? Berikut 5 golongan manusia yang terbebas dari azab kubur. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Orang yang syahid di jalan Allah. Suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji atau ditanya di dalam kuburnya kecuali orang syahid?" Rasulullah menjawab, "Cukuplah kilatan pedang kepadanya sebagai ujian baginya." Hadis riwayat An-Nasai. Mati syahid adalah kematian yang dihadiri oleh para malaikat. Dalam Islam, orang yang termasuk mati syahid adalah mereka yang mati saat berperang karena memperjuangkan kebenaran. Ternyata mati syahid bukan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang meninggal saat berperang saja. Sebagaimana dalam sebuah hadis Muslim, Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah." Rasulullah SAW menjawab, "Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid." Para sahabat bertanya, "Mereka itu siapa ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid, orang yang tertimpa taun atau wabah pun syahid, orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang tenggelam adalah syahid." Hadis riwayat Muslim. Orang yang ribat di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah adalah salah satu sebab diselamatkan dari siksa kubur, yaitu selalu tetap di jalan Allah. Istilah ribat pada awalnya adalah merujuk kepada sikap siap siaga dari pasukan tentara Islam dengan senjata lengkap yang berjaga di wilayah perbatasan atau daerah yang rawan dimasuki musuh yang ingin menyerang umat Islam. Ada beberapa hadis yang mengungkapkan hal tersebut. Salah satunya dari Salman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan dengan melaksanakan sholat pada malam harinya. Dan jika meninggal atau orang yang menjaga perbatasan itu, maka dialirkan padanya pahala amalannya yang dikerjakannya. Dan dialirkan pula rezeki padanya dan terjaga dari fitnah." Hadis riwayat Muslim. Dalam pengertian yang lain, ribat juga bersifat kejiwaan. Ribat dalam pengertian ini memiliki 3 bentuk, yaitu usaha untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, usaha untuk memaksa diri dalam mengerjakan amal-amal soleh dan membiasakannya terus-menerus, serta usaha untuk meraih kesempurnaan dalam ibadah meskipun terasa berat. Orang yang meninggal pada hari Jumat. Seseorang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat akan terlindungi dari siksa kubur. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin meninggal dunia pada hari Jumat, melainkan dia akan diselamatkan dari fitnah atau ujian kubur." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Pernyataan ini juga diungkapkan dalam salah satu riwayat hadis oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Seseorang yang meninggal di hari Jumat akan terlindungi dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang meninggal karena sakit perut. Sakit perut yang dimaksud adalah diare yang parah
karena salah pencernaan atau campuran rusak, atau makanan dan enzim pencernaan, karenanya ada sisa-sisa atau bahan-bahan yang tidak dibutuhkan pencernaan yang mempengaruhi lambung berupa campuran. Dalam beberapa hadis menunjukkan bahwa meninggal karena sakit perut merupakan salah satu sebab diselamatkannya dari siksa kubur. Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meninggal karena sakit perut, maka dia tidak akan disiksa dalam kuburnya." Hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmizi. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda, "Aku duduk bersama Sulaiman bin Surat dan Khalid bin Urfutah. Mereka menyebutkan adanya seseorang yang meninggal karena sakit perut. Keduanya berkeinginan untuk menyaksikan jenazahnya. Maka salah satu dari keduanya berkata kepada yang lain, 'Bukankah Rasulullah bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit perut, maka dia tidak akan disiksa dalam kuburnya?' Lalu yang lainnya berkata, 'Betul apa yang kamu ucapkan.'" Orang yang hafal surat Al-Muluk dan istiqomah membacanya. Dari Ibnu Abbas, ada seorang sahabat Rasulullah yang membuat tenda dekat kuburan. Ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Sahabat itu kemudian menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan seseorang. Tiba-tiba dia mendengar dari dalam kubur itu bacaan surat Al-Muluk hingga khatam. Rasulullah pun bersabda, itu surat Al-Muluk adalah penangkal penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Sahabat Muslim, demikianlah 5 golongan orang yang terbebas dari azab kubur berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya berkenan menyelamatkan kita di alam kubur dan saat hari penghisapan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.